3, action. Itu dua dia. Halo. Kita dari Universitas Gunadarma ya. Depok. Kita bakalan bikin program Aplikasi program aplikasi tugas dari Pak Maranugraha, dosen pemrograman 2B. Jadi di sini kita bakal bikin aplikasi tentang lampu flip flop di perlintasan kereta api beserta dengan palang yang naik turun. Ya, Kayak di ini lagi. ya, bagi yang belum tahu RIT ADS 51 itu adalah aplikasi bahasa assembler. Pertama kita buka RIT ADS aplikasi. Terus sebelum itu kita open project. Setelah open project kita kasih nama kayak ini, Mahil. Setelah open project kita ke modul gunanya untuk buat codingan ini. Klik modul, kita kasih nama ASSD terus dengan bahasa assembly. Yang paling penting sih di bahasanya ya. Jadi kalau kita pakai bahasa asing nggak bakal jalan. Jadi bahasanya paling penting sama namanya ini sih. Langsung aja klik oke bisa. Nah kalau udah kan ntar keluar nih ada tulisan hijau ini. Pertama kalau buat coding ini paling pertama tuh harus ada inputnya dulu. Mas goreng. Harus ada include, jadi fungsinya include di sini tuh buat header. Kalau nggak ada include nggak bakal bisa jalan codingannya. Jadi SFR51 itu semacam kayak pendeklarasian supaya codingan setelahnya di bawahnya itu bisa dimengerti sama programnya. Jadi bisa dijalankan programnya. Jadi kalau nggak ada SFR51 programnya belum bisa jalan. Ya betul Bung Gary. Pertama-tama Langsung aja. kita masukin kondisi awalnya ini, mov P0 P1 00H. 00H artinya 00 heksadesimal. Terus P1 juga kita 00H. Mov itu gunanya untuk menyalin isi dari operan-operan ini. Ini kalau hijau kayak gini artinya dia masih dalam keadaan mati. Keadaan mati atau bitnya masih 0, belum ada iya. bit. Codingannya kan kita pertama udah tulis tuh mov P0 sampai P3. Sebenarnya ini bebas kalau kalian mau bikin dari P1 sampai P3 juga bisa. Karena kita pakai jenisnya kayak jenis palang kereta api, kita pakai semuanya dari 0 sampai 3. Codingannya kan kita pertama udah tulis tuh mov P0 sampai P3. Sebenarnya ini bebas kalau kalian mau bikin dari P1 sampai P3 juga bisa. Karena kita pakai jenisnya kayak jenis palang kereta api, kita pakai semuanya dari 0 sampai 3. Langsung ini maksudnya dong Gary, dari kata start itu, Label start. start ini itu fungsinya buat label. Jadi kalau misalnya kita mau buat codingan ada labelnya, jadi sebagai penanda gitu. Jadi ntar kita pakai terus label start ini sebagai dasar juga sih benar. Terus di dalam label start itu ada JB, jump if bit. Jadi sebenarnya rumusan awal jump if bit JB itu, JB-nya pasti jump if bit. Terus lokasi yang mau kita kasih bit. Misalkan di sini kita mau ngasihnya P0.0 ya di sini. Kita mau ngasih bit di sini. Jadi kita kasih di sini P0.0 kan. Sama labelnya. Label yang bakal kita label yang berisi codingan yang bakal jalanin program. Nah, itu kita lakukan setelah label start. Jadi di bawah label start kita bikin label-label lainnya yang ntar berhubungan gitu. Buat yang nggak tahu kalau bedanya jump if bit sama JB, kalau JB itu dia fungsinya buat ini ya, nyala dari hijau ke merah. Iya, dari off. Dari Off-nya off. itu hijau ya, off itu Nah. hijau. Ke on merah itu, sedangkan JB kebalikannya dari JB. Iya. Kalau udah kasih SJ
SJMP itu apa? SJMP itu short jump. Jadi SJMP itu abis kita lakukan udah masukin input, dia bakal lompat ke jam setelah SJMP itu. Jadi di sini kan kita lihat ada jadi kita lihat di sini ada SJMP start, terus ada lagi SJMP start. Jadi setelah kita kan kita bikin label start, dan di situ ada JP. Jadi ketika JP P0.0, ketika ini diklik, dia akan lompat ke ini. Terus ketika JNB jam if not bit, itu kan berarti dari on ke off, dia akan lompat ke label ini gitu. Jadinya itu fungsinya untuk mengatur jalannya agar jalannya program terstruktur. Sekarang ke label kereta datang. Oke, jadi move P1 sampai move P3 ini kan kita udah kasih kondisi nyala di 0F semua, di 0F semua. Ntar ada kondisi keduanya, itu ini, di bawahnya ini. Nah, pada waktu tertentu dia akan pindah. Nah, fungsi delay-nya apa? Fungsi delay ini biar pindahnya itu kita nentuin gitu. Jadi ini bisa kita ganti aja nih. Ini tuh sebagai detik-detik. Terus ini juga R0, R1, R2 itu sebagai register. Fungsi register apa sih, Bit? Jadi R0, R1, R2 itu R itu sama dengan register. Register itu memori berukuran kecil untuk menampung kecepatan akses nih. Kecepatan aksesnya nih 250, 120, 70. Kalau DJNZ gimana mungkin? DJNZ itu jadi dia maksudnya itu decrement register and jump if not zero. Jadi itu DJNZ di sini dia mengurangi nilai register dengan 1, dan jika hasilnya sudah 0, maka instruksi selanjutnya akan dieksekusi. Nah, jika belum 0, dia akan menuju ke alamat kodenya. Kesimpulannya, jadi DJNZ itu tuh semuanya tuh tergantung sama registernya. Jadi ntar kan di situ kan tertulis registernya berapa tuh, 250, 120, 70. Nah, DJNZ ini fungsinya buat ngurangin satu sampai habis. Kalau udah sampai udah habis, misalkan R0 250 habis, kita pindah ke register berikutnya, pindah gitu terus. Jadi fungsi DJNZ adalah mengurangi nilai register dengan 1, dan jika hasilnya sudah 0, maka instruksi selanjutnya akan dieksekusi. Jika belum 0, maka akan menuju ke alamat kode. Nah, terakhir ada return. Nah, return from procedure. Jadi fungsinya dia tuh buat kembali lagi ke pemanggil prosedur yang sedang berlangsung. Jadi dia berfungsi sebagai Prosedurnya itu yang ini. Call delay ini prosedur. Yang ini. Itu return. Itu prosedurnya Bit ya? Ya. Terus itu udah terakhir codingan dengan paling penting banget sih tujuan dari aplikasi kita ini. Ya ini. Tujuan dari aplikasi kita ini tuh adalah sebagai palang pintu sama lampu flip flop yang ada di perlintasan kereta api. Jadi kita cuma butuh satu port aja sih buat menjalankan semuanya. Jadi sini kita pilih port P0.0 kan di sini. Di sini kita pilih sebagai P0.0. Kita jadiin tombol switchnya kan. Kalau kita onin, kita dalam keadaan hidup dalam bit 1. Ntar P1 sampai P3 dari 0 sampai 7 mereka akan nyala secara bergantian. Mereka akan flip flop menjadi lampu flip flopnya, dan P0 1 sampai 7 itu kita ibaratin sebagai palang. Jadi ketika dia on, berarti itu palangnya tertutup. Jadi yang motor-motor nggak bisa lewat, mobil juga sih. P0.0 kita matiin lagi, palangnya bakalan kebuka, lampunya juga bakal mati. Jadi secara otomatis kalau misalkan dia on, flip flop nyala, palang ketutup. Kalau dia off, flip flop mati, palang kebuka. Jadi kita kasih bit. Ini nyala.
Dan ini semua nih kecepatannya bisa kita atur kayak tadi kan di delay tadi. Kalau kita lihat di sini palangnya juga ketutup. Iya. Kalau mati gimana Bung Giri? Kalau mati ya berarti palangnya kebuka. Boleh dicoba nggak? Oh, iya. Coba iya. Giri. Nah ini jadi Mati. palangnya udah mati, flip-flopnya mati. Palangnya mati, palangnya kebuka, flip-flopnya mati. Jadi tanda kelihatannya udah lewat. Jadi udah boleh jalan dong Bung Giri. Udah boleh. Udah boleh. Nah, kita udah selesai jelasin aplikasi kereta, lampu flip-flop, dan palang pintunya. Ya, Widan Ramadan, saya Nurfi, saya Giri. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He's a cheeky one. His fame but lots of fun. Pulls a man on time. Gordon thunders down the line. Emily really knows her stuff. Henry toots and huffs and puffs. Edward wants to help and share. Toby